Ini boleh satu nggak? Tadi aku lihat di ini nih. Boleh ya? Ini ada ini Kak Indah. Jadi ada yang P3K, yaitu katanya sudah mengisi semuanya, tiba-tiba pas mengisi formasi di sekolahan yang dia lamar itu tidak ada formasinya. Itu apa bisa ikut ke sekolah lain atau sesuai dengan ketetapan harus ada di sekolahnya kalau untuk yang P3K? Gimana tuh Kak Indah? Iya, P3K tahap 1 ya. Kalau tidak ada formasinya, silakan pilih. Yang penting masih di satu instansi yang sama. Dan pendidikannya memang sesuai dengan SE Dikbudnya. Oke, itu ya dicatat ya. Tapi ya perlu di notes juga yang tahap 1 ini kan yang bisa ikut yaitu yang honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan K2 ya. Oh, kalau swasta nggak bisa berarti ya? Swasta itu nanti di tahap 2. Jadi swasta itu memang belum sampai pilih formasi. Oh iya. Coba deh dan swasta. Waduh. Alamak. Masih banyak yang tanya itu ada di kita sesi 1, P3K, sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu apa sih maksudnya? Iya kan. Wah. Mana ya contekannya? Saya takut salah lagi. Apa ya, dikasih linknya aja Kak Indah. Mereka harus baca di mana gitu. Sebetulnya Dikbud punya portal juga. Selain di portal kita kan ada alur tuh, ada di SSCSN itu ada alur yang bisa dibaca. Atau kalau misalnya masih pengen lihat detail dari alur P3K ini bisa dicek di guru pppk.kemendikbud.go.id. Di situ lengkap juga ada alurnya. Terus bisa dilihat juga untuk tahap 1 ini siapa aja yang bisa ikut, tahap 2 ini siapa yang bisa ikut gitu. Bisa dibaca di situ sih. Ini nih banyak pertanyaan terkait dengan apa sih namanya tempat lahir. Waktu kelahiran di KTP dan ijazah itu tulisannya JKT Jakarta, namun waktu daftar di ASN tulisannya Jakarta Timur. Berpengaruh nggak tuh? Oke. Untuk tempat lahir sudah kami tegaskan ya ke instansi bahwa jangan menjadi acuan untuk men-TMS-kan peserta. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya di dokumen-dokumen yang ada di Indonesia ini, ijazah, akta lahir, KTP, kadang itu nggak sama gitu keluarnya semua. Ada yang tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tapi yang di SSCSN ini yang harus diisikan kan tingkat kabupaten kotanya. Ya, jadi jadi kita udah tegaskan sih ke instansi bahwa jangan menjadikan tempat lahir ini sebagai acuan untuk men-TMS-kan atau tidak memenuhi syaratkan pelamar gitu. Jadi sekali lagi ikuti petunjuknya di sistem. Kalau misalnya tadi di KTP-nya misalnya tulisannya JKT, di sistem keluarnya Jakarta Timur ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Nggak ada masalah ya. Jadi jangan takut kalau memang di KTP-nya Jakarta atau misalkan tempat ijazahnya Banyumas, tapi kemudian di KTP-nya Purwokerto, nggak ada masalah ya. Itu beda banget ya Kak ya. Enggak, Purwokerto itu Banyumas itu katanya Purwokerto tuh kota kecamatan ya kalau nggak salah, kecamatan di Banyumas. Oke, terus kita coba scroll lagi ke bawah ya. Nah, terus buat teman-teman nanti yang memang mau melamar masih banyak waktu sampai tanggal 21, jadi dibaca baik-baik semua informasi yang ada di portal kami di sscsn.go.id. Baca juga di situ ada pengumuman setiap instansi. Jadi misalnya udah ada kandidat instansinya nih, di list dulu. Nanti kalau udah di list, dibaca baik-baik persyaratan tiap instansinya karena bisa saja berbeda. Ada syarat-syarat tertentu yang kadang diminta oleh instansi. Nah, terus jangan panik kalau misalnya
ada galat atau ada error di aplikasi, bisa kontak ke kami karena ada bantuan juga di helpdesk, ada di lapor juga ya. Tapi jangan dikit-dikit panik dikit tanya, bisa ditunggu karena memang jujur secara sistem ini cukup banyak banget yang akses, jadi mungkin kalau agak lama loadingnya ya ditunggu aja. Jangan juga kita serbu di awal-awal sama di akhir-akhir. Nah di tengah gini biasanya agak sepi nih, soalnya pelamar itu biasa daftar akun di awal tapi submit di akhir. Nah itu diperhatikan juga timingnya, kalau udah yakin langsung submit, tapi dibaca lagi. Pokoknya intinya baca semuanya baik-baik, kalau udah yakin langsung submit gitu. Jadi kayaknya nih PIC tim teknisnya di SSC ASN, jadi teman-teman beruntung banget bisa, oh ini yang jawab saya di itu ya gitu, yang jawab di helpdesk sih ini mukanya ya, oh saya kira, nah gitu ya. Sekali lagi kita ingetin ke teman-teman seperti tadi udah disampaikan sama Kak Indah, bahwa jangan sedikit-sedikit tanya. Coba biasakan, budayakan membaca. Di di internet banyak sekali referensi yang bisa teman-teman baca di portal Kemendikbud, di SSK ASN, di portal BKN. Itu banyak banget informasi yang bisa teman-teman baca, dan ini juga ngurangin load pekerjaan buat teman-teman di kita gitu. Kenapa? Karena kalau kita banyak lot pekerjaannya, nanti teman-teman ketunda jawabannya. Karena kita nggak mau ngejawab teman-teman pakai robot. Gampang aja sebenarnya bikin pakai robot, tinggal jawab gitu. Halo kakak, jawabannya semaunya kita gitu kan, gampang. Tapi kita nggak mau. Kita maunya teman-teman nanya apa dijawab dengan benar-benar dengan serius sesuai dengan apa yang teman-teman tanya. Jadi sekali lagi kita saranin ke teman-teman baca. Oke, Kadai, saya kira begitu ya. Ya. Surat sehat itu bisa dibuat di puskesmas kah? Oh, nggak usah deh, itu nggak usah dijawab. Memang harusnya buat di puskesmas ya. Surat sehat itu yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi rumah sakit atau puskesmas pemerintah, kayaknya gitu sih tulisannya. Ya. Jadi yang buat disabilitas ya, atau surat sehat yang lain juga? Surat sehat yang lain. Oh, oke. Surat sehat umum aja. Gimana tuh surat sehat? Ya itu tadi di rumah sakit atau puskesmas ya, milik pemerintah berarti. Jadi dokternya harus dokter pemerintah itu ya? Iya. Dokter pemerintah. Jadi dokternya itu mau di rumah sakit, mau di puskesmas, boleh.